terkait dengan proses pemutusan hubungan kerja, Pak. Silakan. Eh, di PP 35 itu kan PHK itu diawali dengan pemberitahuan kepada karyawan. Ya. Setelah pemberitahuan diterima oleh karyawan, karyawan punya waktu 7 hari untuk setuju atau tidak setuju. Eh, Kalau karyawan tidak ada respon, perusahaan katakanlah beranggapan bahwa karyawan tidak mempermasalahkan. Setelah 14 hari, perusahaan harus melaporkan PHK dimaksud kepada dinas ketenagakerjaan setempat atau ke kementerian. Setelah itu, Pak, apakah masih diperlukan proses persetujuan bersama antara pekerja yang kena PHK dengan perusahaan? Itu satu. Yang kedua, di beberapa perusahaan kan disyaratkan untuk pembayaran hak pekerja yang kena PHK itu harus melalui beberapa tahapan. Seperti misalnya apabila pekerja itu menguasai aset atau pekerja harus ada serah terima pekerjaan yang sebelumnya dia handle atau mengembalikan aset yang diterima oleh perusahaan. Sementara kalau misalnya tanpa PB kan susah untuk itu, sehingga pembayarannya kan juga pembayaran hak pekerja yang terkena PHK kan menjadi terkendala juga. Pertanyaannya kembali, Pak, apakah PB itu tetap diwajibkan atau tetap disyaratkan atau tidak? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi PB, persetujuan bersama atau perjanjian bersama kalau nggak salah ya, istilah hukumnya itu tunduknya sama Undang-Undang 2 tahun 2004 Pak, tentang PPHI, penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dan PB itu seingat saya di dalam Undang-Undang 2 2004 itu sebenarnya sifatnya wajib. Ya, sebenarnya sifatnya wajib perjanjian bersama ini. Namun memang tidak ada sanksi hukumnya apabila tidak dilakukan. Nah, yang ada adalah konsekuensi hukum. Ya, kalau kita melihat pada proses PHK, saya nyebutnya prosedur PHK ya Pak. Jadi yang tadi Bapak sampaikan 7 hari menyampaikan jawabannya, kalau nggak merespon berarti dianggap setuju, kemudian pelaporan dan sebagainya. PB tadi bisa dibuat. Kalau nggak dibuat pun misalkan karena salah satu pihak nggak mau tanda tangan atau mungkin tidak hadir dan sebagainya, tidak muncul, nggak bisa ditemui, ya nggak masalah juga ya dalam konteks teknisnya, operasional di lapangan. Tetapi pada saat dia sudah terlewati hari ketujuhnya itu untuk menjawab dan si karyawan tidak menjawab, maka demi hukum si karyawan sudah bisa dianggap sebagai menerima. Nah, sehingga bolanya kembali ke perusahaan untuk menjalankan kompensasi yang ditetapkan sehubungan dengan PHK tersebut. Ya, sehubungan dengan PHK tersebut. Maka dengan atau tanpa PB, maka si perusahaan harus melakukan pembayaran. Ya. Tidak usah khawatir bahwa nanti pembayaran gimana kalau nggak ada PB dan sebagainya. Nggak perlu khawatir karena perusahaan kan memiliki bukti-bukti ya pada saat melakukan pembayaran. Tentu pembayaran itu tidak dilakukan seperti zaman dulu menggunakan tas kresek kan Bapak dan Ibu. Jadi pasti sudah ada alat bukti yang bisa dipersiapkan oleh perusahaan bahwa saya telah membayarkan senilai sesuai dengan surat keputusan PHK pada saat saya buat beberapa hari yang lalu itu. Misalkan pada saat bikin surat keputusan PHK, kemudian disebutkan bahwa dengan PHK ini perusahaan akan membayarkan kompensasi PHK berupa uang pesangon berapa, penggantian masa kerja berapa, kemudian apalagi penggantian kerugian berapa, terus sisa cuti berapa, uang kembali pulang ke tempat direkrut berapa, sehingga total 1 triliun misalkan. Nah, kemudian akan dibayarkan tanggal sekian, misalkan tanggal 1 September. Kemudian pada saat 7 hari
Anggaplah sekarang tanggal 7 nih, 7 hari dari sekarang. Tanggal 14 si karyawan tidak merespon apapun, maka tanggal 15-nya demi hukum karyawan sudah dianggap bisa menerima. Dan perusahaan terikat dengan janjinya dalam surat PHK tadi bahwa pada tanggal 1 September paling terlambat sudah harus membayarkan nilai 1 triliun tadi. Dengan atau tanpa perjanjian bersama. Nah, proses pendaftaran, pelaporan kepada kepada pemerintah setempat, kepada Disnaker dan sebagainya adalah sebuah proses administrasi, ya. Nah, yang pertanyaan kedua tadi dihubungkan dengan masalah pengembalian barang, inventaris, ya. Jadi karyawan masih menguasai beberapa properti perusahaan, misalkan laptop, mobil, ya, mobil perusahaan masih dipegang dan sebagainya. Yang paling ideal adalah tercapai persetujuan atau perjanjian bersama. Kalau tercapai PB itu enak tuh, langsung di situ ditulis kembaliin aset perusahaan apa saja di detail, terus kapan ngembaliinnya, kepada siapa. Ini jelas dan tegas, terang benderang, ya kan? Nah, baru setelah itu diatur pembayarannya adalah misalkan besoknya. Hari ini tanggal sekian misalkan mengembalikan barang segala macam, sudah ada tanda terimanya lengkap, maka paling terlambat 2 hari setelahnya pembayaran sudah diterima oleh si karyawan. Nah, itu enak. Tapi apabila tidak ada perjanjian bersama karena sesuatu sebab, maka pertanyaannya kan bagaimana dengan barang-barang perusahaan tadi, ya. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, dan semuanya bergantung kepada isi dari surat PHK-nya, ya. Karena artinya perusahaan atau proses PHK ini hanya akan bergantung kepada surat keputusan PHK tadi, karena itu adalah dokumentasi terakhir yang diberikan perusahaan pada si karyawan. Terus si karyawan nggak kelihatan batang hidungnya, kemudian tidak bisa menandatangani perjanjian bersama, sehingga tapi karena sudah terlewati masa 7 harinya, maka demi hukum surat PHK ini menjadi sah, kan begitu, diterima oleh si karyawan maksudnya, sehingga itu yang menjadi pegangan. Maka kita lihat nih lagi-lagi isi surat PHK-nya apa. Nah, itulah kenapa perusahaan harus pandai, harus melakukan tindakan-tindakan antisipatif dalam mendesain, membuat format surat PHK yang benar. Sehingga dalam membuat surat PHK yang benar, pada saat membuat surat PHK yang benar ini, dia sudah harus bisa mengantisipasi. Kalau nanti si karyawan tercapai PB, berarti aman. Kalau nggak tercapai PB, perusahaan tetap, proses PHK-nya tetap aman. Karena yang diperjanjikan sudah jelas. Pertama, misalkan dalam surat PHK disebutkan alasan PHK-nya, dasar hukumnya, kemudian efektifnya, kemudian hari kerja terakhirnya, kemudian nilai kompensasi yang dibayarkan dengan tegas dan terperinci. Jadi didetailkan. Kalau tadi ada uang pesangon, ada ini, terus ada lagi tambahannya uang kerahiman, ada tambahannya uang kasih sayang, ada lagi uang cinta kasih, uang dan sebagainya, segala macam lah, ya. Itu tuliskan situ semua detail. Jadi jangan lamsam. Atau yang lebih parah lagi, ada surat PHK yang akan ditentukan kemudian. Nah, itu yang nggak benar, ya. Detailkan. Kemudian karyawan diminta untuk mengembalikan segala aset yang saat ini berada di tangan karyawan, yaitu dituliskan detail apa aset. Jangan cuma menjadi kalimat klausa yang sifatnya generik. Karyawan diminta mengembalikan aset ini, apa asetnya? Kalau tercapai PB enak, tapi kalau nggak tercapai PB ini jadi ribut nanti. Klausa diharap mengembalikan aset, padahal karyawan ternyata nggak pegang aset. Terus perusahaan misalkan bagian payroll yang harus membayar, dia karena belum terima tanda terima, dia nggak mau bayar. Bukan salah payrollnya, yang salah adalah yang mendesain surat PHK tersebut. Termasuklah yang menandatangani surat PHK itu. Kalau tanya yang salah, ya. Karena mereka tidak melakukan antisipasi dengan benar. Ini tugasnya kontrak drafter.